Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang biografi Nabi Muhammad SAW menurut 3 pendapat orientalis. Yang pertama yaitu menurut Philip Kahiti, yang kedua Husain Mu'nis, dan yang ketiga adalah menurut Michael Hare. Selamat menyaksikan. Kami berdua di sini akan menyampaikan biografi Muhammad dan peradaban Islam di Mekah menurut Philip Kahiti. Saya sendiri akan menyampaikan biografi Philip Kahiti. Philip Kahiti atau akrab dengan sebutan Philip Kahiti lahir di Shimlan, Lebanon pada tanggal 22 Juni 1886 dan meninggal dunia dalam usia 92 tahun pada tahun 1978 di kota Princeton, New Jersey, Amerika Serikat. Karangan beliau yang paling terkenal yaitu berjudul History of Arabs. Kali ini saya mengambil dari buku tersebut. Biografi Muhammad menurut Phillips dalam karyanya yang berjudul History of the Arabs sekitar 571 Masehi. Seorang bayi keturunan Quraisy lahir di Mekah. Hingga saat ini tidak diketahui secara pasti apa nama yang diberikan oleh ibunya pada bayi itu. Bangsa Quraisy memberinya julukan Al-Amin atau yang artinya yang terpercaya, sebuah gelar yang cukup terhormat. Nama yang seterusnya ia sandang adalah Muhammad, yang artinya yang terpuji. Satu nama yang paling banyak digunakan oleh anak laki-laki Islam. Ayah bayi itu bernama Abdullah, meninggal saat ia masih dalam kandungan, dan ibunya bernama Aminah, meninggal ketika ia berusia 6 tahun. Karena itu, ia kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Al-Muttalib, dan setelah kakeknya meninggal, kewajiban itu diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Diriwayatkan bahwa ketika berusia 12 tahun, Muhammad menyertai Abu Thalib, pamannya, dalam sebuah kafilah dagang menuju Suriah. Tempat kemudian ia berjumpa dengan seorang pendeta yang dalam berbagai riwayat disebutkan bernama Bahira. Meskipun ia merupakan satu-satunya nabi dalam sejarah yang kisah hidupnya dikenal luas, masa-masa awal kehidupan Muhammad tidak banyak diketahui. Memang saat ini kita mengetahui perjuangan hidupnya, upaya pemenuhan hajat individunya, serta pelaksanaan tugas-tugas berat yang ia realisasikan secara bertahap dan penuh kesulitan. Namun semua itu hanya didasarkan atas beberapa riwayat terpercaya. Catatan awal kehidupannya direkam oleh Ibnu Ishaq yang meninggal di Baghdad sekitar 150 Hijriah atau 767 Masehi, dan yang biografinya tentang Muhammad baru diperhatikan setelah Ibnu Hisham. Menurut Phillips, setelah menikah pada usia 25 tahun dengan Khadijah, seorang janda kaya yang berwawasan dan berusia 15 tahun lebih tua, perjalanan hidup Muhammad mulai memasuki tahap sejarah yang jelas. Seperti dirinya, Khadijah juga berasal dari suku Quraisy dan sebagai seorang janda kaya, ia menjalankan sendiri bisnisnya serta menjadikan Muhammad muda sebagai pekerjanya. Selama kehidupan perkawinannya dengan wanita yang berkepribadian kuat dan memiliki sifat-sifat yang mulia ini, Muhammad tidak memiliki istri lain. Keberlimpahan ekonomi yang kini ia nikmati, Al-Quran dengan jelas menyebutkan hal itu, memberinya keleluasaan untuk menata cita-cita dan mengejar ambisinya. Untuk mencapai tujuannya itu, sering mengasingkan diri dan merenung di gua kecil di Bukit Hira yang terletak di luar kota Mekah. Tepat ketika Muhammad sedang diliputi kegelisahan, keraguan, dan harapan akan kebenaran, di dalam gua itu ia mendengar sebuah suara yang memerintahnya, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan," dan seterusnya. Itulah wahyu pertamanya. Menurut Phillips, peristiwa itu menandai munculnya seorang nabi penerima wahyu di tanah Arab. Malam terjadinya peristiwa itu kemudian dikenal sebagai malam penuh keagungan atau Lailah Al-Qadar, dan menurut riwayat terjadi menjelang akhir bulan Ramadan. Setelah wahyu pertama turun yang menandai awal masa kenabian, berlangsung masa kekosongan atau masa jeda. Ketika hari Muhammad diliputi kegelisahan yang sangat dan merasakan beban emosi yang menghimpit, ia pulang ke rumah dengan perasaan was-was dan meminta istrinya untuk menyelimutinya.
Saat itu turun wahyu kedua yang berbunyi, "Wahai kau yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan." Nah, kemudian ada juga pandangan Philip Kahiti tentang Muhammad. Menurut Philip Kahiti mengatakan bahwa di samping berangkat dari perhatian terhadap konteks sastra Al-Quran, penting juga menelaah perkembangan misi kenabian Muhammad dan komunitas muslim periode awal pewahyuan untuk mengetahui rangkaian kronologi terjadinya persinggungan tradisi antara Islam dan Yahudi Kristen. Hiti memandang Nabi Muhammad sepenuhnya mengenal agama Kristen dan Yahudi, di mana memiliki dua orang budak berasal dari wilayah Kristen terbesar Ethiopia, yaitu Bilal bin Rabah dan anak angkatnya Zaid bin Thabit. Muhammad juga mempunyai seorang istri beragama Kristen, Maria Al-Qibtiyah, dan satu orang istri yang beragama Yahudi, yaitu Sofia, keturunan dari salah satu suku Yahudi Madinah yang berhasil ditaklukkan. Nah, singkat saja, terus kemudian untuk peradaban Islam di Mekah menurut Philip Kahiti akan disampaikan oleh Mbak Dian. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membahas sedikit tentang peradaban Islam di Mekah menurut Philip Kahiti. Seperti yang diketahui bahwasanya salah satu daya tarik dari bangsa Arab adalah kemunculan agama Islam. Islam sebagai suatu agama bukan hanya merubah pandangan spiritual bangsa Arab, namun pengaruhnya begitu meluas ke berbagai aspek kehidupan. Semua berubah secara drastis manakala Islam berkembang dengan pesat, sehingga Islam menjadi fondasi yang kuat dalam membangun peradaban yang baru. Di masa Perang Salib inilah mulai muncul ketertarikan dari bangsa Barat untuk mengkaji Islam, baik dari segi sosial budaya maupun dari agama Islam itu sendiri. Tujuannya adalah mencari kesalahan yang ada dalam agama Islam. Orang-orang Barat yang mengkaji Islam ini seperti yang kita kenal sebagai orientalis. Itu salah satunya adalah Philip Kahiti yang dikenal biasa sebagai Hiti. Ia seseorang yang beragama Kristen yang menulis beberapa buku tentang Islam, yang salah satunya adalah History of Arabs. Di kalangan dunia Barat, ia dikenal sebagai seorang yang ahli tentang agama Islam. Tujuan dari buku ini sendiri ia buat untuk memaparkan bagaimana Islam dipandang dari perspektif Barat. Hiti dalam penelitiannya berfokus kepada sejarah Arab pra-Islam sampai pada masa di mana Islam membuka diri terhadap kemajuan modernisasi yang terjadi di Barat. Hiti memahami bahwa sejarah peradaban Arab pra-Islam memiliki budaya yang melegalkan cara-cara kekerasan. Bagaimana cara agar mereka dapat bertahan hidup, bahkan ketika masyarakat Arab mengenal Islam sebagai agamanya, mereka kemudian menyebarkan agama Islam dengan melegalkan cara agresi militer dengan tujuan menaklukkan wilayah-wilayah yang bukan hanya di Jazirah Arab, tetapi juga ada di Afrika, Asia maupun Eropa. Hal ini dilakukan semata-mata agar agama Islam dapat diakui sebagai agama besar di dunia yang memberikan pengaruh kepada wilayah-wilayah yang telah ditaklukkannya. Ini ditulis oleh Hiti dalam bukunya. Kemudian buku itu juga memaparkan mengenai kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat Arab pra-Islam yang terkenal masih mempertahankan cara hidup yang tradisional. Secara letak geografis, masyarakat Arab berdiam di kawasan gurun pasir yang gersang. Disebut juga sebagai masyarakat yang nomaden karena biasanya melakukan tindakan-tindakan kriminal peperangan yang disebabkan persaingan untuk mendapatkan tempat yang mendatangkan sumber kehidupan. Selain itu juga mereka hidup di zaman jahiliyah di mana masyarakat Arab hidup tanpa tuntunan kitab suci. Mereka hidup dalam menyembah berhala, bahkan pertempuran antara suku-suku Arab menjadi sesuatu yang lazim ditemui pada kala itu. Kemudian di tahun 571 Masehi, Nabi Muhammad lahir, dan ketika beranjak dewasa, Muhammad mulai merenungkan situasi masyarakat Arab yang hidup pada zaman itu. Ia sering mengasingkan diri ke Gua Hiro, di mana dalam pengasingannya itu Nabi Muhammad mungkin mendapatkan wahyu. Dalam wahyu yang ia terima itu, ia ditugaskan untuk memberitakan kepada orang-orang Arab yang hidup
dalam penyembahan berhala supaya mereka bertobat dan mengakui bahwa Tuhan itu esa dan isi ajarannya adalah setiap orang yang mentaati perintahnya akan mendapatkan pahala di surga dan siapa yang melanggar akan merasakan hukuman di neraka. Saat itulah merupakan awal dari perjalanan Muhammad sebagai seorang nabi. Pemberitaan yang disampaikan Nabi Muhammad dianggap bid'ah oleh masyarakat saat itu karena dipandang merugikan ekonomi orang Quraisy yang menjaga Ka'bah. Ka'bah ketika itu merupakan tempat penyembahan berhala dan juga tempat di mana aktivitas ekonomi berlangsung. Hiti juga mengungkapkan dalam bukunya tentang perkembangan kebudayaan dimulai pada saat pra-Islam dengan kaum Badui, kemudian masa setelah munculnya Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad, dan setelahnya para sahabat hingga masa kejayaan Islam yang menyebar sampai ke Spanyol di bawah dinasti Umayyah. Sekian penjelasan dari kami, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Ariza dan Hasna. Baik, di sini saya Ariza dan Hasna akan menyampaikan tentang biografi Nabi Muhammad menurut Husain Mu'nis. Pemateri pertama yaitu saya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang biografi Husain Mu'nis. Husain Mu'nis yaitu seorang muslim. Beliau lahir pada tanggal 28 Agustus 1911 di Suez, Mesir. Karya-karya beliau diantara lain Atlas Tarikh Al-Islam Al-Zahra 1987. Kemudian Al-Hadrah Dirasah fi Usul wal Awamil Qiyamihah. Beliau meninggal pada tanggal 17 Maret 1996. Pendidikan beliau di Universitas Kairo. Kemudian selanjutnya biografi Nabi Muhammad menurut Husain Mu'nis. Husain Mu'nis adalah seorang sejarawan muslim abad ke-20 yang menulis biografi Nabi Muhammad dalam bukunya yang berjudul Sirah Nabawiyah. Dalam pandangan Husain Mu'nis, Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia. Kemudian, menurut Husain Mu'nis, Nabi Muhammad lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi dari keluarga Quraisy yang terpandang. Ia dibesarkan oleh kakek dan bibinya setelah kehilangan orang tuanya di usia yang masih sangat muda. Sebagai seorang anak, Muhammad dikenal sebagai seorang yang jujur dan pekerja keras, dan ia dijuluki Al-Amin atau yang dapat dipercaya oleh penduduk Mekah. Pada usia 40 tahun, Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Wahyu ini merupakan permulaan dari misi kenabian Muhammad untuk menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia. Di sini, Husain Mu'nis menjelaskan bahwa pesan utama Nabi Muhammad adalah tentang keesaan Allah dan perlunya manusia mengabdikan dirinya kepada Allah. Selama masa kenabian Muhammad, Husain Mu'nis menyoroti bagaimana Nabi Muhammad berhasil memimpin umat Islam dengan bijaksana dan membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Ia juga menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad berjuang untuk menyebarkan ajaran Islam di tengah tantangan dan rintangan yang berat. Namun, Husain Mu'nis juga mengakui bahwa selama masa hidupnya, Nabi Muhammad menghadapi berbagai konflik dan perselisihan dengan suku Arab lainnya. Ia juga mencatat bagaimana Nabi Muhammad mampu mengatasi konflik dari masyarakat Islam melalui kebijaksanaan dan toleransi. Secara keseluruhan, pandangan Husain Mu'nis tentang biografi Nabi Muhammad menggambarkan seorang pemimpin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat manusia menuju kebenaran dan kesejahteraan. Nabi Muhammad dianggap sebagai teladan yang sangat penting dalam sejarah Islam dan menjadi inspirasi bagi jutaan orang seluruh dunia. Menurut Husain Mu'nis, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan tanggal 20 April 570 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah, anak Abdul Muthalib, seorang kepala suku Quraisy yang besar pengaruhnya.
dan ibunya bernama Aminah binti Wahab dari Bani Zurrah. Dalam kitab Al-Asnam dan Tarikh At-Tabari disebutkan bahwa Nabi Muhammad sebagai putra dari dua orang yang dikorbankan. Pertama, ia adalah keturunan Nabi Ismail yang akan dikorbankan oleh Nabi Ibrahim, sehingga sampai sekarang umat Islam melaksanakan kurban pada setiap Idul Adha. Yang kedua, ia adalah anak Abdullah yang dikorbankan oleh Abdul Muthalib karena doanya memiliki anak laki-laki 10 berkabul. Namun, orang-orang menghalangi niat Abdul Muthalib untuk menyembelih Abdullah demi mendekatkan diri kepada Tuhan tersebut. Akhirnya, Abdullah diganti dengan 100 ekor unta hasil undian yang ke-11 yang baru mengenai unta, di mana setiap undian jatuh pada Abdullah diganti dengan 10 ekor unta. Tahun kelahiran Nabi Muhammad dinamai tahun gajah karena 50 hari sebelum kelahiran beliau datang Abrahah al-Habsyi, gubernur kerajaan Habsyi di Yaman, beserta pasukannya berjumlah 60.000 personil yang mengendarai gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Abrahah marah karena gajah besar yang dibangunnya di Sena, ibu kota Yaman, temboknya dilumuri kotoran oleh seorang Bani Kinanah. Abrahah mendirikan gereja tersebut karena melihat bangsa Arab setiap tahun berbondong-bondong ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, sehingga beliau ingin mengalihkannya agar bangsa Arab menunaikan ibadah haji ke sana. Namun, usaha Abrahah gagal karena beliau dan seluruh bala tentaranya dihancurkan oleh Allah dengan mendatangkan burung ababil yang membawa batu dari neraka dan melempari mereka sehingga terserang wabah penyakit yang mematikan. Seluruh tentaranya langsung bergelimpangan bersama gajah-gajahnya, sedangkan Abrahah kembali ke Yaman dan tak lama kemudian meninggal dunia. Peristiwa ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 5 sampai ayat 1 sampai 5. Ayah Nabi Muhammad meninggal sebelum beliau dilahirkan 3 bulan dalam kandungan. Beliau pertama-tama diasuh oleh Halimah binti Abi Du'aib As-Sa'diyah dari kampung Bani Sa'ad selama 4 tahun. Kemudian Nabi dan ibunya serta pembantu wanita Ummu Aiman berziarah ke makam ayahnya dan mengunjungi paman-paman Nabi Bani Najjar selama sebulan di Yasrib atau di Madinah. Dalam perjalanan pulang untuk kembali ke Mekah, ibunya meninggal dunia di Abwa, yaitu suatu tempat yang terletak antara Mekah dan Madinah. Ketika ibunya meninggal, Nabi berusia 6 tahun. Setelah Aminah meninggal, Abdul Muthalib yang merawat Nabi Muhammad selama 2 tahun. Tanggung jawab selanjutnya beralih kepada pamannya Abu Thalib. Ketika berusia 12 tahun, Nabi Muhammad ikut pertama kali dalam pendeta Kristen dalam kafilah dagang ke Syria, Syam, yang dipimpin oleh Abu Thalib. Dalam perjalanan tersebut, ia bertemu dengan pendeta Kristen bernama Kufairo di Busro, sebelah selatan Syria. Pendeta ini melihat tanda-tanda kenabian pada Muhammad sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen. Pada waktu berusia 14 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut terlibat dalam perang Fijar antara suku Quraisy dan Kinanah di satu pihak dengan suku Hawazin di pihak lain. Beliau ikut memberikan anak panah kepada paman-pamannya. Peperangan tersebut berlangsung 5 kali dalam waktu 4 tahun dan disebut Perang Fijar karena terjadi pada bulan Zulqa'dah, salah satu bulan perdamaian dan dilarang berperang bagi bangsa Arab dalam rangka menghormati Ka'bah. Kegiatan haji dan umroh yaitu bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Larangan berperang pada bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, mengerjakan haji dan Rajab, mengerjakan umroh. Bulan-bulan itu dinamai Asyhurul Hurum, bulan-bulan terlarang. Namun penduduk padang pasir sangat berat menghentikan
menyaksikan peperangan selama 3 bulan berturut. Maka bulan Muharram atau perang ditukar dengan bulan Shofar, dilarang berperang, yang dinamai nasi pengunduran. Pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan Siti Khadijah yang berusia 40 tahun. Pernikahannya dengan Khadijah melahirkan 6 orang anak, yaitu Fatimah, Ummi Kulsum, Zainab, Ruqayyah, Qasim, dan Aqiqah. Jiwa kepemimpinan dari Nabi Muhammad telah nampak sejak awal. Hal ini terbukti saat Nabi mampu menyelesaikan perselisihan antara suku-suku bangsa Quraisy dalam pemindahan Hajarul Aswad. Dikala beliau mencapaikan usia 30 tahun, saat ini Quraisy memperbarui Ka'bah. Beliau ikut bekerja dan membawa batu bersama-sama. Setelah pekerjaan selesai, mereka akan meletakkan Hajar Aswad di tempat terjadilah perselisihan pendapat di antara suku Quraisy tentang siapa yang mengangkat Hajar Aswad dan meletakkan di tempatnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam pada periode Mekah. Periode Mekah sendiri merupakan periode awal dakwah Nabi Muhammad setelah mendapatkan perintah dalam menyebarkan agama Islam. Pada periode ini merupakan periode dakwah paling berat karena pada saat itu dakwah disebarkan dengan cara sembunyi-sembunyi di tengah banyaknya masyarakat yang menentang ajaran agama Islam. Menjelang usia 40 tahun, Rasulullah sering berkholwat atau menyendiri dari hiruk-pikuknya dunia dan minta petunjuk pada Allah dari keterpurukan bangsa Arab. Ya, pada suatu ketika, Malaikat Jibril mendatanginya dan memberikan wahyu pertamanya, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Semenjak diturunkannya surat tersebut, Rasulullah diangkat menjadi Rasul tepat pada usianya yang ke-40 tahun. Nabi Muhammad semenjak dilantik menjadi Rasul hingga wafat, beliau hidup selama 23 tahun Hijriah. Selama 13 tahun berjuang di Mekah dengan segala upaya intensif membawa misi dan petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum secara a priori telah memutuskan untuk menolaknya karena menurut tradisi mereka tidak menerima sesuatu yang dinamakan risalah ataupun kenabian ataupun agama dari Tuhan. Seluruh pemikiran mereka hanya berkisar pada saluanisme. Dunia mereka hanya adalah status sosial dan bagaimana memperoleh keuntungan materi sebanyak-banyaknya. Adapun golongan penentang pada masa itu dibagi menjadi kedua bagian. Yang pertama yaitu generasi muda yang seumur dan sebaya dengan Nabi Muhammad, termasuk pamannya sendiri yaitu Abdul Uzay ibnu Abdul Muthalib, yakni Abu Lahab, dan Abu Hakam Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal, Al-Haris Ibnu Quladah, Uqbah bin Abi Maid, serta Al-Aswad bin Abdul Yahud. Mereka dikenal orang-orang yang paling membenci Nabi Muhammad karena iri hati dan dengki, ditambah pula kekhawatiran mereka bahwa dengan alasan kenabian mereka lantas dipimpin oleh Nabi Muhammad. Perilaku mereka cenderung menggunakan kekerasan penuh kebencian. Akibat dari sikap mental tersebut, termasuk dalam golongan ini juga adalah Dirar ibnu Khattab, salah satu penyair terkenal kala itu. Suhail ibnu Amr, tokoh yang akan memimpin dialog dengan Rasulullah pada pertemuan Hudaybiyah, dan Sufyan ibnu Haris yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Muhammad dan teman sejawat sejak kecil. Namun ketika Nabi Muhammad dilantik menjadi nabi, rasa cemburu dan iri hati dan dengki merasuk jiwanya sehingga menjadi lawan dan penentang yang paling keras. Yang kedua yaitu golongan pemimpin para suku Arab yang telah lama bersaing dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Mereka menolak dakwah Islam karena Islam merupakan ancaman bagi status sosial dan sumber kekayaan mereka. Dapat dicatat tokoh-tokoh yang menonjol seperti Al-Walid ibnu Mughithah dan Uthah bin Rabbah yang telah diutus oleh golongan penentang menemui Rasulullah dan pamannya Abu Thalib setelah gerakan Abu Jahal gagal membendung dakwah Islam dengan kekerasan, karena dengan cara kekerasan malah menambah banyak pengikut Muhammad dan menambah kuat pendirian mereka.
Oleh karena faktor umur yang lebih tua, mereka memperlihatkan sikap penolakan yang lebih kuat, yaitu menempuh cara dialog baik dengan Muhammad secara langsung maupun melalui perantara pamannya. Hingga pada akhirnya golongan penentang menemukan cara yang menuntut lebih efektif untuk membendung perak maju dakwah Islam, yaitu dengan menyebarkan bahwa Muhammad adalah tukang sihir yang memiliki daya hipnotis tinggi yang membuat orang-orang mendukung dan mengikuti keinginannya. Adapun empat tokoh suku Quraisy yang sangat berperan dalam pembentukan kepribadian Nabi Muhammad dalam perkembangannya, diantaranya yaitu Qusay ibnu Kilab, Abdul Manaf bin Qusay, Hashim bin Abdul Manaf, dan Abu Muthalib bin Hashim. Abu Manaf bin Qusay sendiri yaitu seorang politisi dan diplomat yang berhasil membantu fakta konfederasi dengan suku-suku yang bertebaran di sekitar kota Mekah dan Hijaz, terutama daerah Al-Habasyah. Dengan demikian, posisi Quraisy semakin kuat. Rasulullah sendiri banyak memperoleh faedah dari adanya perjanjian-perjanjian kerjasama tersebut yang masih berlaku sampai pada lahirnya Islam, terutama dengan Khuza'ah. Hashim Abdul Manaf yaitu seorang pengusaha dan pedagang sukses yang telah menopang perkembangan potensi-potensi perdagangan di kota Mekah. Ia berhasil memperoleh beberapa kontrak perdagangan dengan suku-suku yang bermukim di sepanjang jalur perdagangan Mekah. Abdul Muthalib ibnu Hashim yaitu seorang agamawan yang berhasil menjadikan Ka'bah sebagai pusat peribadatan animisme Arab melalui suatu kebijakan meletakkan dan menggantungkan model-model sesembahan setiap suku di dinding-dinding Ka'bah. Adapun peristiwa yang penting dalam periode Mekah berdasarkan tanggalan Masehi, yaitu yang pertama pada ketika tahun 610 Masehi, yakni terjadinya peristiwa pelantikan dan awal diturunkannya Al-Quran. Yang kedua tahun 611 Masehi, yakni proklamasi dakwah dan kegiatan dakwah terbuka. Pada tahun 613 Masehi, yaitu adanya dakwah memasuki periode Darul Arqam, Hamzah ibnu Abdul Muthalib menyatakan diri memeluk Islam dan upaya kelompok pengikut pertama melakukan kegiatan agama secara terbuka yang mengundang serangan kaum musyrik dan terjadinya konflik fisik di mana Abu Bakar mengalami cedera. Pada tahun 615 Masehi, Umar bin Khattab masuk Islam dan adanya upaya kedua kelompok pengikut Nabi Muhammad melakukan kegiatan agama secara terbuka mengawali masa pergolakan panjang, awal masa penegasan hukum mustad'afin. Tahun 616 Masehi penghujung, hijrah pertama Habasyah, dan 616 Masehi, hijrah kedua Habasyah, dan tahun 616 Masehi, Bani atau keluarga Hashim dan Bani Abdul Muthalib diboikot. Tahun 619 Masehi berakhirnya masa boikot, wafatnya Sayyidah Khadijah, wafatnya Abu Thalib, hijrah Nabi ke Taif, dan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Tahun 620 Masehi, pertemuan pertama dengan orang-orang Yastrib. Tahun 621 Masehi, pertemuan kedua dengan orang-orang Yastrib dan dicapainya perjanjian Aqabah pertama. Tahun 622 Masehi, pertemuan ketiga dan perjanjian Aqabah kedua, dan tahun 623 Masehi, hijrah Rasulullah ke Madinah dan awal penanggalan Hijriah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Muhammad Hendra Saputra dan rekan saya Nafis Altafian akan menjelaskan biografi Nabi Muhammad SAW menurut pandangan orientalis yang bernama Michael Herr. Jadi langsung saja, siapa itu Michael Herr dan bagaimana pandangannya tentang Nabi Muhammad akan dijelaskan yang pertama oleh Nafis Altafian. Baik, di sini saya akan menjelaskan
tentang Michael Hart terlebih dahulu. Michael Hart sendiri adalah seorang astrofisikawan yang juga telah menulis 3 buku tentang sejarah dan artikel kontroversial tentang berbagai subjek. Michael Hart sendiri lahir pada 28 April 1932 di New York. Michael Hart menggambarkan dirinya sebagai seorang liberal, sementara pengkritiknya menyebutnya sebagai konservatif dan separatis rasial. Diceritakan oleh Javad Golconda dalam jaringan media sosialnya, Michael Hart lulusan Bronx High School yang mendaftarkan di Angkatan Darat selama Perang Korea, menerima gelar sarjana di Universitas Cornell dalam bidang matematika, dan kemudian meraih gelar PhD dalam astrofisika di Universitas Princeton. Dia juga memegang gelar sarjana dalam bidang fisika, astronomi, dan ilmu komputer, serta gelar sarjana hukum. Dia adalah seorang ilmuwan peneliti di NASA sebelum meninggalkan untuk menjadi profesor fisika di Universitas Trinity di San Antonio, Texas. Dia juga mengajar astronomi dan sejarah sains di Anne Arundel. Karyanya yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah mencakup beberapa simulasi komputer terperinci dari evolusi atmosfer. Di antara artikel Michael Hart yang diterbitkan pada tahun 1975 yang memberikan dukungan ilmiah untuk kesimpulan bahwa satu-satunya kehidupan cerdas di galaksi Bima Sakti berada di planet Bumi. Buku pertamanya adalah The 100 Ranking of the Most Influential Person in History yang telah terjual lebih dari 500.000 dan telah diterjemahkan ke dalam 15 bahasa. Yang paling mengejutkan pembaca dalam buku ini adalah orang pertama dalam daftar buku Michael Hart. Michael Hart memutuskan untuk memilih Muhammad daripada Yesus atau Musa. Michael Hart mengaitkan ini dengan fakta bahwa Muhammad sangat sukses baik di bidang agama maupun sekuler. Dia juga mengakui penulis Al-Quran kepada Muhammad membuat perannya dalam pengembangan Islam jauh lebih berpengaruh daripada kolaborasi Yesus dalam pengembangan agama Kristen. Dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, Michael Hart menaruh pada peringkat pertama yaitu Nabi Muhammad sebagai penyebar agama Islam, kemudian nomor 2 Ishak sebagai pencetus teori gravitasi, dan kemudian yang ketiga baru Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dalam bukunya Michael Hart mengatakan jatuhnya pilihan saya kepada Nabi Muhammad dalam urutan pertama. Daftar 100 tokoh yang berpengaruh di dunia mungkin mengejutkan, sementara pembaca mungkin jadi tanda tanya sebagian yang lain. Tapi saya berpegang pada keyakinan saya, dialah Nabi Muhammad satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih kesuksesan luar biasa baik dari ukuran agama maupun ruang lingkup duniawi. Di sini Michael Hart juga menjelaskan biografi Nabi, namun tidak jauh berbeda dengan apa yang kita ketahui melalui sirah nabawiyah atau yang kita dengar dari cerita-cerita para ulama. Seperti Nabi Muhammad berasal dari keluarga sederhana. Muhammad menegakkan dan menyebarkan salah satu dari agama terbesar di dunia, yaitu agama Islam. Dan pada saat yang bersamaan tampil sebagai seorang pemimpin tangguh, tulen, dan efektif. Kini 13 abad sesudah wafatnya, pengaruhnya masih tetap kuat
dan mendalam serta berakar. Sebagian besar dari orang-orang yang tercantum di dalam buku ini merupakan makhluk beruntung karena lahir dan dibesarkan di pusat-pusat peradaban manusia, berkultur tinggi, dan tempat perputaran politik bangsa. Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi di kota Mekah, di bagian agak selatan Jazirah Arab, suatu tempat yang waktu itu merupakan daerah yang paling terbelakang di dunia, jauh dari pusat perdagangan, seni, maupun ilmu pengetahuan. Menjadi yatim piatu di umur 6 tahun, dibesarkan dalam situasi sekitar yang sederhana dan rendah hati. Sumber-sumber Islam menyebutkan bahwa Muhammad seorang buta huruf. Keadaan ekonominya baru mulai membaik di umur 25 tahun, tatkala dia kawin dengan oleh seorang orang kaya. Bagaimanapun sampai mendekati umur 40, nyaris tak tampak petunjuk luar biasaannya sebagai manusia. Umumnya, bangsa Arab itu tak memeluk agama tertentu kecuali penyembah berhala di kota Mekah. Ada sejumlah kecil pemeluk agama Yahudi dan Nasrani. Besar kemungkinan dari mereka lah Muhammad untuk pertama kalinya mendengar perihal adanya satu Tuhan yang maha kuasa, yang mengatur sealam semesta. Tatkala dia berusia 40 tahun, Muhammad yakin bahwa Tuhan yang Maha Esa ini menyampaikan sesuatu kepadanya dan memilihnya untuk menjadi penyebar kepercayaan yang benar. Selama 3 tahun, Muhammad hanya menyebar agama terbatas pada kawan-kawan dekat dan kerabatnya. Baru tatkala memasuki tahun 613, dia mulai tampil di depan publik. Dengan begitu, dia sedikit demi sedikit mempunyai pengikut. Penguasa Mekah memandangnya sebagai orang berbahaya, pembikin onar. Pada tahun 622, cemas terhadap keselamatannya, Muhammad hijrah ke Madinah di utara Mekah berjarak 200 mil. Di kota itu dia ditawari posisi kekuasaan politik yang cukup meyakinkan. Peristiwa hijrah ini merupakan titik balik penting bagi kehidupan Nabi. Di Mekah dia susah memperoleh sejumlah kecil pengikut, dan di Madinah pengikutnya makin bertambah sehingga dalam tempo cepat dia memperoleh pengaruh yang menjadikannya seorang pemegang kekuasaan yang sesungguhnya. Pada tahun-tahun berikutnya, sementara pengikut Muhammad bertumbuhan bagai jamur, serentetan pertempuran pecah antara Mekah dan Madinah. Peperangan ini berakhir pada tahun 630 dengan kemenangan pada pihak Muhammad, kembali ke Mekah selaku penakluk. Sisa 2,5 tahun dari hidupnya, dia menyaksikan kemajuan luar biasa dalam hal cepatnya suku-suku Arab memeluk agama Islam. Dan tatkala Muhammad wafat pada tahun 632, dia sudah memastikan dirinya selaku penguasa efektif Jazirah Arab bagian selatan. Suku Baduy punya tradisi turun-temurun sebagai prajurit yang tangguh dan berani, tapi jumlah mereka tidaklah banyak dan senantiasa tergoda perpecahan dan saling melabrak satu sama lain. Itu sebabnya mereka tidak bisa mengungguli tentara dan kerajaan-kerajaan yang mapan di daerah pertanian di belahan utara. Tapi Muhammadlah orang pertama dalam sejarah berkat dorongan kuat kepercayaan kepada keesaan Tuhan. Pasukan Arab yang kecil itu sanggup melakukan serentetan penaklukan yang mencengangkan dalam sejarah manusia. Michael Hart sendiri menuliskan buku ini, menuliskan Nabi Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia nomor 1, memiliki beberapa alasan, yang mana alasan tersebut akan dijelaskan oleh saudara Hendra. Baik teman-teman sekalian, jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa alasan kenapa Michael Hart menulis buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, dan beliau menempatkan Nabi Muhammad pada urutan yang pertama. Memang buku ini secara nyata kontroversial ataupun mengejutkan orang banyak. Karena kenapa? Karena Michael Hart sendiri merupakan
salah seorang manusia yang tidak beragama Islam ataupun bisa dikatakan tidak muslim. Namun dia menempatkan Nabi Muhammad pada urutan yang pertama. Sementara seperti Tuhannya orang non-Islam, beliau tempatkan pada urutan yang setelahnya. Jadi wajar saja kenapa buku ini kontroversial. Jadi ada 5 alasan kenapa Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad pada urutan yang pertama. Alasan yang pertama adalah Rasulullah SAW tidak terlibat dalam tindakan penyimpangan sosial pada masa jahiliyah. Nah, sebagaimana kita ketahui, bagaimana mungkin seorang nabi, seorang rasul menyimpang dari yang namanya penyimpangan sosial, sementara Nabi Muhammad sendiri kita sama-sama mengetahui bahwa beliau itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia, akhlak masyarakat Arab yang ketika itu jahil dalam arti kata bukan karena ilmu, tetapi mereka jahil dalam keadaan ataupun akhlak. Nah, bahwasanya Rasulullah SAW itu diutus sebagai penyempurna akhlak. Sebagaimana dalam hadis beliau mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, melihat akhlak Rasulullah SAW yang jauh dari penyimpangan inilah para non-muslim, bahkan orientalis, orang kafir sangat kagum dan menyegani Rasulullah SAW. Itu alasan yang pertama, bahwa Rasulullah tidak pernah terlibat dalam penyimpangan sosial. Kemudian alasan yang kedua, kenapa Michael Hart memilih Nabi pada urutan yang pertama, bahwa Nabi ini merupakan satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil, baik dalam hal keagamaan maupun dalam sekuler. Nah, dari asal-usulnya saja, Nabi Muhammad mendirikan dan mengembangkan salah satu agama besar di dunia, serta menjadi pemimpin politik yang amat efektif. Saat ini, 13 abad pasca wafatnya, pengaruhnya masih kuat dan merasuk. Nah, jadi sama-sama kita dengarkan dari yang disampaikan oleh Mas Altaf tadi dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, bahwa Nabi Muhammad itu perannya sangat besar. Sampai-sampai ketika beliau telah menyebarkan dakwah, bahkan sampai sekarang, bahkan peran beliau dalam umat Islam menurut kepercayaan orang Islam itu sampai pada hari kiamat nanti. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri bukan hanya sekedar membantu menyebarkan dakwah di dunia, tetapi beliau juga membantu umatnya kelak di hari kiamat nanti, di mana ketika umatnya tidak lagi mendapatkan pahala, ketika itulah beliau datang memberikan syafaat ataupun pertolongan. Nah, berangkat dari hal ini, jadi pemimpin ataupun orang-orang Quraisy, orang-orang kafir mengagumi Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad pada urutan yang pertama adalah Nabi Muhammad mampu membawa Arab dari wilayah yang terbelakang sampai menjadi wilayah yang berperadaban. Nah, mayoritas tokoh besar di dunia memiliki keuntungan karena lahir dan dibesarkan di pusat-pusat peradaban, negeri-negeri yang sangat berbudaya atau di sisi politik sangat maju. Sebaliknya, Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di kota Makkah, di sebelah selatan Arabia, yang pada masa itu merupakan sebuah wilayah terbelakang di dunia, jauh dari pusat perdagangan, seni dan ilmu pengetahuan. Nah, ketika Rasulullah SAW lahir, beliau membuat masyarakat Arab yang awalnya terbelakang menjadi terdepan. Karena kenapa? Karena beliau sendiri merupakan orang yang sangat pintar, baik itu dalam segi keilmuan maupun dalam segi pemerintahan ataupun dalam kepemimpinan. Sehingga ketika saat ini kita mencontoh bagaimana kepemimpinan Rasulullah, maka insya Allah suatu negara ataupun suatu negeri akan memperoleh yang namanya kejayaan. Kenapa? Karena mengikuti teladan dari Rasulullah SAW, sehingga Arab yang dulunya terbelakang menjadi terdepan, bukan hanya dari segi keagamaan, tetapi juga dari aspek pembangunan, politik, dan sebagainya. Kemudian alasan yang keempat, kenapa Rasulullah ditempatkan pada urutan yang pertama adalah Rasulullah bertanggung jawab terhadap teologi Islam, baik prinsip moral maupun etiknya. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa Rasulullah SAW ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat, yang mana sifat tersebut adalah amanah. Rasulullah mempunyai 4 sifat yang wajib diketahui sebagai umatnya, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang tauladan, sebagai seorang teladan pemimpin bagi umatnya, Rasulullah tentu mempunyai tanggung jawab dan bertanggung jawab dalam amanah yang dia emban.
yang dia pikul. Nah, jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memainkan peran kunci dalam penyebaran agama ini dan dalam pendirian praktik religius Islam. Lebih dari itu, beliaulah yang mana ketika dia menjadi seorang pemimpin akan dipercaya oleh umatnya, akan dipercaya oleh pengikutnya jika pemimpin tersebut amanah. Karena Rasulullah SAW ini adalah orang yang amanah, orang yang bertanggung jawab dalam segi apapun, dalam aspek apapun, maka sampai hari ini orang sangat percaya dan banyak mengikuti beliau. Kemudian alasan terakhir, kenapa Rasulullah ditempatkan pada urutan yang pertama oleh Michael Herr adalah mulia dan cemerlang yang namanya senantiasa hidup sampai akhir zaman. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat ataupun dilahirkan dari keturunan orang yang mulia, pembesar Quraisy yang ada di Arab ketika dahulu kala. Bahkan kalau kita orang Islam sendiri mempercayai bahwa alam semesta ini tidak akan diciptakan jika seandainya Nabi Muhammad tidak ada. Itu merupakan suatu hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana hadis qudsi ini juga diterangkan dalam kitab I'anatul Talibin. Laulaka lama khalaqtul aflak. Bagaimana mungkin aku akan menciptakan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, sementara engkau tidak ada. Nah, jadi berangkat dari hal inilah Rasulullah dilahirkan dari keturunan mulia, Rasulullah akhlaknya sangat mulia, bahkan kepemimpinannya sungguh sangat dipercaya, sehingga besarnya pengaruh Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah padam dan akan kekal abadi sampai akhir zaman, sebab jutaan manusia yang hasut padanya tak akan mampu memadamkan terangnya cahaya yang mataharinya dunia. Allah telah memberikan cahaya agama sucinya lewat Nabi Muhammad SAW. Jadi jangankan orang Islam, bahkan orang orientalis, orang-orang non-muslim pun sangat menyegani dan menghormati Rasulullah SAW. Bukan hanya di zaman sekarang, bukan hanya dalam buku yang ditulis oleh Michael Herr, Hussein Mu'nis, dan juga Philip Kahiti, tetapi juga pembesar Quraisy ketika dahulu kala, meskipun mereka secara nyata menentang Rasulullah SAW, namun secara tidak langsung mereka juga menyenggani dan tentunya juga menghormati Rasulullah SAW. Baik, mungkin itu saja biografi Nabi Muhammad menurut pendapat Michael Herr, seorang orientalis dari sarjana Barat yang memuja dan memuji Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin.